Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk PTN favoritmu. Nurul Fikri, mendidik diri, mendidik generasi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita membahas tentang optik ya. Kalau optik materinya udah ada di video-video sebelumnya tentang optik fisis dan optik geometri. Cuman kali ini kakak lebih mengkhususkan persamaan-persamaan yang ada pada optik geometri seperti itu ya. Mengkhususkan persamaan-persamaan yang ada pada optik geometri. Nah, pada optik geometri selalu diperkenalkan persamaan langganan. Apa itu? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan F-nya di sini adalah setengah dari jari-jari kelengkungannya. Maka sini kita buat apa tadi F? F adalah jarak fokusnya. Kalau S jarak bendanya ke lensa atau ke cermin. S aksen jarak bayangan ke lensa atau ke cermin. Dengan nilai R-nya ini adalah jari-jari kelengkungan. Nah, kemudian di sini akan ada M perbesarannya. Persamaannya minus S aksen dibagi dengan S. Kak, kenapa ada minusnya? Ini untuk membantu melihat sifat-sifat dari bayangannya. Jadi nanti ketika S aksennya bernilai positif dan negatif, S aksennya positif, maka disebut nyata. S aksennya negatif, itu disebut maya. Nah, M-nya. Kalau M-nya positif dan negatif, gimana Kak? Positif, kita mulai dari T. Tegak atau terbalik? Iya, kakak bantu deh, huruf kedua E. Tegak atau terbalik? Sama aja. Oke, kakak buat huruf terakhir deh. K. Tegak atau terbalik? Iya, tegak ya. Karena di sini hanya cukup dua huruf. Luar biasa. Nah, maka negatif pastinya adalah terbalik. Oke. Kesimpulannya gimana? Agar M-nya positif, S aksennya harus negatif ya. Agar M-nya positif, berarti S aksennya harus negatif. Maka temannya, ini biasanya maya itu tegak, nyata itu terbalik. Ingat ya, ini hanya khusus untuk satu kali aja. Jadi pada satu cermin aja atau pada satu lensa saja. Kalau misalkan ada dua lensa yang disusun, itu tergantung nanti dari sifat benda ke bayangan, baru bayangan yang dibendakan. Lihat aja di video sebelumnya, judulnya optik geometri gitu ya. Kak, rumus perbesaran ada yang lain nggak? Ada. Yang dihubungkan dengan tinggi bayangan, H aksen dibagi dengan H-nya. Oke. Nah, rumus untuk mencari S aksen itu bisa diubah
Yang biasanya kan dari 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, berarti 1/s aksen adalah 1/f dikurang 1/s gitu ya. Nah, gitu juga kalau untuk mencari 1/s, berarti jadi apa? 1/f dikurang 1/s aksen. Selalu kakak gunakan rumus-rumus cepatnya yang perkalian ya. Yang f itu s kali s aksen dibagi s tambah s aksen. Kalau nyari s aksen, s dikali f dibagi s dikurang f. Kalau nyari s, berarti s aksen dikali f dibagi s aksen dikurang f. Nah, inilah persamaan-samaan yang masih bisa digunakan. Ada tambahan? Ya, tambahannya untuk yang lensa tipis ya. Untuk mencari fokus pada lensa tipis, ini untuk lensa tipis. Persamaannya 1/f sama dengan indeks bias lensa bagi indeks bias medium dikurang 1 dikali 1/r1 tambah 1/r2. Nah, contohnya kakak buat misalkan bentuknya gini, ini datar, ini cembung. Maka tinggal dilihat aja bentuk lensanya. Kalau datar, jari-jari kelengkungannya tak hingga. Kalau cembung, jari-jari kelengkungannya bertanda positif. Misalkan ini R1, ini R2, maka nanti persamaannya 1 dibagi tak hingga, itu adalah 0. Sisanya hanya 1/R2. Bentuknya kayak gitu ya. Ini pada lensa tipis. Oke, kita bahas soalnya. Kita lihat. Yang merupakan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Untuk cermin cembung, ya, untuk pada cermin cembung, bendanya itu selalu berada di ruang 4. Ingat ya, untuk cermin cembung, bendanya selalu berada di ruang 4. Ini F misalkan, yang ini kelengkungannya. Oke, sama ya, ini kakak buat. Ini F, ini kelengkungannya. Ini 1, ini 2, 3. Oke. Selanjutnya, ini kita bahas. Ini satunya bukan di situ ya. Sorry. Kebalik. Nah, kita bahas. Karena yang diminta sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Ingat, cermin cembung tadi ruang bendanya harus selalu berada di ruang 4 ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan harus berjumlah 5. Gitu ya. Ingat ya, ruang benda ditambah ruang bayangan harus bernilai 5. Nah, Kak, gimana untuk ruang benda dan ruang bayangan pada cermin cembung? Pada cermin cembung, angka Romawi ini menunjukkan dia sebagai ruang bendanya. Bayangannya gimana, Kak? Ya, bayangannya ini tadi yang 1, ini yang 2, ini yang 3, ini yang 4. Oke. Bentuknya kira-kira seperti itu ya. Nah, maka dari sini bendanya di ruang 4, bayangannya berarti di ruang 1. Karena 4 tambah 1 sama dengan 5. Ini tadi 4, ini 1. Gitu ya. Sifatnya gimana? Kalau 1 di belakang atau di depan cermin?
di belakang. Karena di belakang cermin, maya atau nyata? Maya. Ya. Kalau maya tadi tegak atau terbalik? Tegak. Diperbesar atau diperkecil? Dari 4 menjadi 1. Berarti diperkecil. Itu gampangnya seperti itu ya. Maka sifatnya selalu diperkecil, maya, tegak. Apa jawabannya? Iya, jawaban yang benar adalah yang E. Gampang ya? CGS. Dah. Selanjutnya kita lihat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Cahaya memiliki energi, cahaya termasuk gelombang longitudinal, cahaya dapat terpolarisasi, cahaya memerlukan medium untuk merambat. Pernyataan yang salah. Ingat, yang diminta itu yang salah ya. Cahaya. Apakah cahaya memiliki energi? Jawabannya iya, karena cahaya bisa dalam bentuk foton. Energinya adalah H dikali F. Gitu ya. Cahaya termasuk gelombang longitudinal. Longitudinal. Apa itu longitudinal? Yang arah getar dengan arah rambatnya sejajar. Iya, oke. Maka di sini cahaya terdiri atas medan magnet dan medan listrik ya. Oke. Maaf ya kalau gambarnya kurang bagus. Nah, sifat ini berarti dia bukan longitudinal, transversal, yaitu arah getarnya dan arah rambatnya saling tegak lurus. Maka pernyataan 2 benar atau salah? Salah ya. Nomor 2 salah. Yang ketiga, cahaya dapat terpolarisasi. Ya, karena dia merupakan gelombang elektromagnetik, dia dapat terpolarisasi. Kemudian dia transversal ya, maka dia dapat terpolarisasi. 4. Cahaya memerlukan medium untuk merambatnya. Ini salah ya. Dia merupakan gelombang elektromagnetik. Apa artinya? Artinya dia tidak butuh medium untuk perambatannya. Yang butuh medium itu dinamakan gelombang mekanik. Maka pernyataan yang salah adalah pernyataan 2 dan pernyataan 4. 2 dan 4 apa jawabannya? Yang E. Gampang ya? CGS. Kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, Adi melakukan sebuah percobaan dengan memasukkan sebatang pensil ke dalam gelas berisi air. Hasil pengamatan menunjukkan pensil terlihat bengkok. Gitu ya, pensil terlihat bengkok. Nah, peristiwa di atas adalah contoh fenomena yang gimana? Karena bengkok berarti merupakan peristiwa pembiasan. Maka jawabannya apa? Yang C. Gampang nih ya. CGS. Nah, nanti ini misalkan pensilnya, maka di sini otomatis kira-kira pensilnya jadi bentuknya gini. Gitu ya. Dia jadinya membengkok. Akibat apa? Karena ini udara, ini air. Dimana pada pembiasan N air lebih besar ya, indeks bias air lebih besar daripada indeks bias udara. Kasusnya ini indeks bias air lebih besar dari indeks bias udara. Kalau indeks biasnya lebih besar, ini kakak buat gini ya. Ini sudut datang I. Nah, ke sini
dia semakin mendekati garis normal sudut biasnya. K ini sudut datang yang disebut I, sudut R adalah sudut bias mendekati garis normal. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.